Prabowo ini sangat Amerika, so American. Apakah Indonesia itu kemudian mengakui klaim China, udah menyerah kepada Cina? Pak Prabowo dari China bikin kontroversi, kemudian ke Amerika Serikat, dipuji-puji oleh Amerika Serikat. Canggih Pak Prabowo ini sebenarnya secara internasional. You mau apa, I bisa bantu. You yang sana mau apa, I bisa bantu. Selamat datang di Terus Terang. Lah salah, ini koreksi kalau Terus Terang Pak Mahfud. Tapi karena gua hari ini lagi sendirian, Pak Arief lagi nggak ada, jadi koreksi sekali lagi ini gua harus sendirian. Yang dikoreksi kali ini soal Bapak Presiden kita yang ternyata melakukan kunjungan luar negeri pertamanya loh. Nah, di tengah-tengah kunjungan luar negerinya itu ada momen menarik. Beliau mengupload nih, mengunggah video sedang teleponan dengan Pak Trump, Presiden Amerika Serikat yang baru aja terpilih, ngalahin Kamala Harris. Di situ kayak yang bisa dilihat, lihat aja lah di sinilah gimana Pak Prabowo teleponan sama Pak Trump. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, Really amazing. And your English is so good. yes, sir, Very good, the English. all my training is American, sir. That's great. That was neat. Yeah, we had a great... Di situ kita ngelihat kan bahwa Pak Prabowo ini berusaha menunjukkan bahwa dirinya ini sangat Amerika. Kalau kata bahasa Jampang kulonnya, so American. Nah, jadi di sini Pak Prabowo ngomong sampai semua pelatihan saya ini Amerika. Pak Prabowo nggak salah sih memang. Bahkan kalau kita ingat-ingat kembali kemarin ya, pas retreat Hambalang, beberapa pematerinya ini sangat Amerika loh. Ada banyak orang-orang Amerika di situ ya, atau perspektifnya ini perspektif Amerika. Ini yang membuat memang Pak Prabowo ini seolah-olah kayak apa ya, dia ini ada sisi American sentrisnya. Kalau kita ngelihat dari potongan video itu aja, yang dia menyelamati Pak Trump, gitu kan. Atau ya meskipun ya, bisa kita katakan juga, Pak Prabowo ketika menyelamati Pak Trump ini mungkin cuman hubungan antar dua kepala negara ya, artinya kepala negara yang sudah resmi menjabat dengan kepala negara yang kalau dalam konteks Amerika itu biasanya disebut sebagai apparent successful candidate, yaitu Pak Trump. Dan itu hal yang normatif aja sebenarnya gitu kan. Pak Prabowo juga pas habis kepilih banyak dapat selamat dari warga, atau bukan warga sih, kepala-kepala negara lain. Cuman kalau dalam konteks diplomasi jelas itu menunjukkan willing atau keinginannya Pak Prabowo menjalin persahabatan dengan pemerintahan Pak Trump nantinya, atau Amerika secara khusus. Karena Indonesia ini ternyata udah 74 tahun loh menjalin hubungan bilateral atau diplomatik dengan Amerika Serikat. Itu juga yang kemarin bikin Pak Prabowo dalam rangkaian lawatan luar negerinya. Lawatan, ini udah kayak bahasanya Pak Muchtar Masud. So old. Dalam kunjungan luar negerinya, itu ternyata Pak Prabowo ini mampir ke Amerika Serikat, bertemu Joe Biden. Dan di situ Pak Biden ini ngupload di Instagram resminya pertemuan dengan Pak Prabowo. Dengan kalimat yang juga oke banget gitu. Ingin memperkuat hubungan dengan Indonesia yang sudah terjalin 74 tahun secara diplomatik. Nah, yang menarik kunjungan Pak Prabowo ke Amerika Serikat termasuk telepon-teleponannya dengan Pak Trump, ketemu Biden, ini dilakukan setelah Pak Prabowo dari China yang sangat kontroversial. Karena di China itu ada 7 poin kerjasama antara Indonesia dan China. Di situ yang menjadi pembahasan dan kontroversial banyak diberitakan media-media luar negeri adalah soal Laut Cina Selatan. Yang kalau di peta resmi Indonesia itu sebenarnya udah disebut sebagai Laut Natuna Utara. Karena
Cina dengan kebijakan garis putus-putusnya itu, klaim kembali kayak dulu bahwa itu termasuk wilayah Cina zaman dulu, ini menetapkan Laut Natuna Utara itu dengan ada 5 kalau nggak salah atau 7 garis putus yang melewati itu. Nah, di sini Indonesia bilang bahwa itu masih teritori kami. Tapi dengan adanya perjanjian itu yang katanya ada mutual understanding on overlapping territory gitu. Kalau kata media-media dan di perjanjian itu memang soal itu. Mutual understanding untuk mencapai mutual benefit. Ini menjadi spekulasi. Apakah Indonesia itu kemudian mengakui klaim China? Nah, kalau Indonesia mengakui klaim China, Indonesia sebagai pimpinan ASEAN, ini dan negara yang paling besar, itu akan berpengaruh kepada negara-negara lain. Padahal yang terdampak bukan cuma Indonesia, ada Filipina, ada Vietnam, ada Thailand, dan lain-lain. Karena klaim China itu, inilah yang menjadi pertanyaan. Apakah kemudian Indonesia ini udah menyerah kepada Cina? Tapi kalau kata Menlu Sugiono, tidak begitu maksudnya. Maksudnya adalah kita tetap berdaulat, kita tetap bilang itu adalah wilayah Natuna Utara. Itu tetap menjadi wilayah Indonesia dan tidak ada perjanjian soal overlapping atau apa. Yang di situ adalah mutual understanding soal bagaimana memanfaatkan ekonominya. Makanya ada kerjasama ekonomi biru katanya. Nah, di sini kalau gue ngelihat kemudian Pak Prabowo dari China bikin kontroversi. Kemudian ke Amerika Serikat. Dipuji-puji oleh Amerika Serikat. Canggih Pak Prabowo ini sebenarnya secara internasional. Ini kalau dulu Bung Hatta itu punya istilah mendayung di antara dua karang atau politik bebas aktif. Ya memang sih. Ada sedikit inilah. Pak Prabowo belum kemudian menjelaskan secara penuh. Dia mau mendayung arah karangnya itu kemana. National interest-nya itu kemana. Tapi dia membuktikan sebagai seorang kepala negara politisi, dia bisa memainkan langkah politik yang tepat di antara persaingan dua negara besar ini atau dua superpower, yaitu Amerika dan China, untuk kemudian ya tentu saja mengambil manfaat bagi Indonesia. Pak Prabowo seperti kayak, oke, saya tidak mau terjebak pada kalian. You mau apa, I bisa bantu. You yang sana mau apa, I bisa bantu. Tapi jangan ganggu-ganggu kami. Karena kami ini masih ingin menjadi negara, kalau dalam visi misi Pak Prabowo nih di Astacita, ya negara maju, negara yang ekonominya tumbuh bisa 8%, yang zero extreme poverty atau kemiskinan ekstrimnya bisa dituntaskan. Ya mungkin dengan memperbanyak kerjasama internasional. Masalahnya, lagi-lagi, kayak yang gue bilang tadi, tanpa Pak Prabowo ini menjelaskan apa sih sebenarnya national interest-nya, goalnya itu di mana? Kan kalau tadi saya hanya menafsirkan. Namanya tafsir bisa salah, bisa benar. Nah, ini perlu. Jangan sampai kayak waktu itu mantan Menlu kita, Bu Retno, itu di satu momen mata najwa dia mempertanyakan apa national interest kita. Tapi Pak Prabowo, saya yakin ya dengan ya segala pergaulan dan kelincahan internasionalnya ini, bisalah mendefinisikan ke masyarakat. Mungkin koreksinya itu ya, tapi overall saya memandang langkah-langkah Prabowo ini progresif lah di dunia internasional. Apalagi Pak Prabowo ini kan baru nyampe ke Peru di Lima untuk menghadiri KTT APEC. Terus nanti akan ke Brazil gitu untuk menghadiri KTT G20. Ya, dia menunjukkan di awal pemerintahannya sangat serius soal dunia internasional. Dan semoga saja langkah-langkah kelincahan Pak Prabowo di dunia internasional ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat. Nggak cuma simbolik-simbolik aja. Kalau di episode yang lalu itu saya pernah bilang bahwa ya bisa jadi bukan mendayung di antara dua karang, tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Pak Prabowo dengan ini bisa memperjelas, pemerintahnya bisa tahu, tidak sekadar lincah, tapi bisa menghasilkan sejahtera bagi masyarakat Indonesia sesuai UUD 45 lah, memajukan kesejahteraan ini. Oke, correct me ya, harusnya sih correct us, biasanya berdua, karena ini sendiri correct me if I am wrong. Thank you.